berarti. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Oke, kita akan baca saweran dulu. Yang pertama dari Azriel, Rp50.000. Adanya Aurel. Luar biasa. Final UCL di Munich selalu menciptakan tim juara baru seperti Forest, Marseille, Dortmund, dan Chelsea. Apakah PSG bisa juara di Munich? Tanyaannya. Silakan, PSG Panji bisa mungkin juara menjawab. di Munich. Ji, Ya, jawab Ji. tren itu ada untuk dipecahkan, rekor itu ada untuk dipecahkan. Nah, Inter akan memecahkan rekor itu. Amin. Oke, next dari FD-nya Newcastle United, Rp33.000. Oh no ya. Luar biasa. Hoe the Lads, Newcastle lolos UCL nggak nih guys? Lolos sih, lolos lah. Ya, kita selalu bilang ya Ji, Newcastle kalau gua sama Villa kan, gua sama Villa. Gua tapi udah berpindah Chelsea kan. Instead of Chelsea, belakangan gue bilang kayaknya Chelsea inilah. Tapi kemarin Chelsea kalah, Villa naik lagi nih. Waduh. Ya masih Kayaknya posisi sekarang menurut gua ini sih yang akan lolos 5 ini ya. Yang sekarang 5 Villa besar. karena kan masih susah ya ketemu Ya sebenarnya masih bunuh-bunuhan. Arsenal ketemu Newcastle. Chelsea ada Forest di match terakhir. Iya. Chelsea bahkan ketemu MU. Susah gak sih besok? Chelsea penting banget ketemu Oke, MU. next dari Ogi, Rp25.000. Kenapa formasi Amorim susah banget diterapkan? Beda dengan Simone Inzaghi di Inter. Coba Panji berarti yang jawab nih. Aduh, ini panjang sih kalau ngomongin ini karena pertama Inter itu udah dari Conte secara sistem pakai 3 back juga mirip-mirip, terus gitu pemainnya yang waktu berpindah ke Simone masih tinggal transisi aja gitu walaupun ada sedikit perubahan sedikit cara permainan. 3-4-3 atau 3-5-2 Conte? 352 kan Lukaku Lautaro berjaya di era Conte kan. Di Chelsea-nya ya 3-4-3 dia. Ya, waktu ada si siapa dua kanan itu Victor Moses sama si Alonso di kiri kanan. Di Inter dia menerapkan 3 back sama, Bastoni hampir sama, maka 8 tim di bawah Simone Inzaghi kan itu juga banyak didikan dari Conte juga kan. Paling tambahannya ACRB, kiper sekarang Sommer, sisanya nggak jauh beda. Nah kalau Amorim menurut gua dosanya Ten Hag yang masih dan manajemen yang menurut gua masih ada di sana. Terlepas dari orang bilang Rashford bisa bagus di sana, Anthony bisa bagus di sana, tapi kan pelatih juga menilai dari attitude, dari etos kerja. Ternyata ada yang salah dari etos kerja mereka selama di training ataupun gestur mereka selama di lapangan yang membuat akhirnya Amorim memilih Garnacho. Jadi kenapa gue jadi pengacara Garnacho? Yang mungkin ada yang lihat dari pelatih secara etos kerja di lapangan maupun training yang tidak dilihat oleh fans-fans itu gitu. Oke, begitu ya jawabannya ya. Kita emosi nih kadang-kadang nanyanya. Next, Rp100.000 dari Chuls yang berbahagia. Siapa pemain yang cocok untuk mengisi lini belakang Barcelona Nah, silakan musim tuh, Mas depan? Aryo. Visca Barcia. Kayaknya masih Kubarsi sama Inigo Martinez sih kalau menurut gue ya. Ini kombinasi yang senior dengan junior, tapi seniornya bisa ngebimbing juniornya dengan luar biasa, bisa keep up dengan kecepatan juniornya, commanding defender di belakang, dan Kubarsi bisa nyerap ilmu yang sangat luar biasa gitu. Jadi kalau gue ngelihat bukan Araujo, bukan Christiansen, gue masih ngelihat Inigo Martinez sama Pau Kubarsi sih sebagai duet back Barcelona musim Center depan. half. Itu adalah angka yang menurut gua agak nggak masuk akal dan ini udah jadi hal yang kayaknya timnya juga ngerasa bahwa kalau kalah di home itu biasa. Padahal di Old Trafford gitu kan dan nggak pernah mungkin dari musim-musim sebelumnya rekor seperti ini adalah hal yang biasa terulang dan terjadi. Musim Ten Hag terjadi lah. Hampir Tapi lah separah ini lah Iya, Mas. Musim Ten Hag berapa? 8 kalah home defeat ya. Lupa gue deh. Kayaknya parah juga dia. Tapi nggak sampai 9. Nggak sampai 9 terus Tapi nggak berentetan dengan yang tandangnya juga maksudnya gitu. selisih golnya juga parah juga kan kemarin. Akhirnya 0 ya kemarin Ten Hag atau jadi minus apa minus 1 terakhir ya? Iya, ini minus 8 ya. Ini juga ya parah juga lah. Dari stats kan Amorim sendiri bilang gue udah memecahkan segera rekor terburuk yang bisa dipecahkan di MU sudah dipecahkan oleh Amorim, dan gue selalu bilang bahwa lu nggak usah lagi inget La Liga lagi. Premier League inilah udah di Premier League ya udah lu lupain aja lah. Lu nggak mungkin degradasi, lu nggak mungkin naik peringkat. Ya udah lu jalanin aja, lu persiapin diri lo menuju Europa League Finals. Gue rasa itu yang ada di mindset para pemain sampai sekarang. Karena kan kita ngelihat dua tim yang betul-betul kontras kan.
tampil di Europe sama di domestik. Premier League gitu kan. Premier League siapa aja kayaknya bisa ngalahin mereka gitu. Sementara di Europe siapa aja bisa mereka kalahin gitu. Tim-tim yang menurut kita kayaknya bakal susah nih dikalahin sama United. Kok bisa dimenang-menangin dengan begitu gampang gitu. Lyon sama Athletic Club ya, dua tim yang mungkin favorit juara sebenarnya di plus Europa League. Sociedad, Sociedad gitu kan. yang- Iya kan, ini tim-tim yang wow, lo bisa ngalahin mereka away itu hal yang luar biasa menurut gua. Jadi ya kayaknya nih tim betul-betul udah mindsetnya udah betul-betul di Europe. Kita harus dapat tiket Europa Champions League lewat Europa League ini. Kita nggak punya apa-apa di Premier League, jadi udah kalah kayak apapun. Kayaknya udah bodo amat juga gitu loh. Mereka nggak ada, kayaknya nggak ada fighting spirit Iya, gitu itu kan. makanya itu kartu as kayaknya buat United gitu kan. Oh, kita ancur-ancuran di Premier League, tapi kita punya nanti challenge-nya adalah yang sebenarnya akan membuat kita ini musim ini berhasil atau enggak adalah Europa League Final menghadapi tim yang juga sama hancurnya, Tottenham Hotspur. Yang ini Solidaritas ya. solidaritas. Identik ya. Kalau kalah ya kalah, kalau bisa imbang ya imbang, tapi juga changes-nya kemarin 8, Iya. United 6 changes dari match sebelumnya. Apa yang membuat apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang dikatakan oleh para pemain dan Amorim setelah pertandingan itu kok kontras banget. Di pertandingan kita lihat kayaknya nggak ada spirit, cuma Amat Diallo mungkin yang kita lihat kemarin memberikan harapan setiap dia masuk ke Megang sepertiga bola. akhir. Oke lah, ada pressure. Rasmus Højlund dia berupaya, cuman memang itu kualitasnya Rasmus Højlund di situ gitu kan. Mentok aja Mana gitu. main to main 4 kali nggak ada yang masuk loh. Dan kalau Amorim dan Bruno Fernandes ngomong post match gitu kan bahwa kita harus bisa lebih baik di Premier League, nggak cuman Europa League doang target kita, Setuju. tapi nggak terjadi. Terus Amorim mengatakan kalau gua kalah mulu juga nih kayaknya pekerjaan gua akan terancam, tapi ada disconnect di situ. Karena itu dan press connya si Amorim itu justru menjawab pertanyaan apakah dengan dia menjuari Europa League itu akan menjadi musim yang sukses buat dia atau menjadi penghiburan buat dia. Dia bilang enggak kan, karena justru ini akan menjadi mindset yang menakutkan untuk musim depan kalau ini masih bertahankan untuk musim depan. Maka dia bilang kan ada strong statement di belakangnya kalau summer mereka tidak jalankan dengan kuat dan mereka masih tidak bisa merubah ini dengan cepat, maka jangan heran kalau misalkan ada orang lain yang akan menggantikan posisi ini gitu kan. Artinya maknanya mungkin dia udah siap kalau misalkan nyata di musim depan dia nggak bisa mengubah performa MU di Liga, ya bisa-bisa dia dipecat gitu dengan kondisi yang ini, karena ini memalukan kondisi ini. Dia bilang juara Europa League bukanlah penghiburan buat MU, bukanlah sebuah alasan buat MU untuk berada di peringkat 16 atau peringkat 17. Itu yang, tapi dia juga bilang kepalanya nih kayaknya memang udah mau nggak mau ada di Liga, jadi sedikit meremehkan, sedikit tidak ada urgensi untuk tidak degradasi, sedikit malas-malesan karena mereka mikir tanggal 22 Mei adalah laga yang harus mereka kejar untuk bisa meraih sukses buat MU. Padahal this is disaster season menurut gua. Walaupun gua selalu bilang MU harus juara Europa League bukan karena prestasinya, tapi karena duit yang mereka harus kejar. Mereka harus dapat tiket Liga Champions, mereka harus jual pemain, mereka harus dapetin pemain-pemain yang dimauin Amorim. Kalau mereka nggak juara Europa League, menurut gua kelar sih Amorim musim depan. Akan dipecat mungkin sebelum dari Desember karena mereka nggak akan bisa dapat pemain yang dia mau. Rashford, Anthony, Sancho juga bisa balik kalau nggak dibeli. Terus juga mereka harus si Amorim harus berkarya dengan apa yang ada, download lagi. Dorgu yang Mas Aryo suka banget, tapi gue bilang ini mediocre dari Lecce gitu ya. Tapi dia masih panjang jalannya. Nah, menurut gue itu ketika dia nggak juara Europa League, kelar sih buat Amorim dan juga buat MU. Terlepas gue mungkin bukan orang yang pengen Amorim out dulu karena orang banyak yang akhirnya menyalahkan dengan sistemnya kan. Lagi-lagi kok lu memaksakan sistem ketika pemain-pemain lo nggak bisa improve dengan sistem lo. Katanya pelatih yang bagus adalah pelatih yang bisa memaksimalkan pemain-pemainnya. Tapi kan ini pemain-pemainnya bukan pemain-pemain dia. Pemain-pemain yang katanya udah toksik di ruang ganti. Pemainnya Ten Hag yang bahkan ternyata sekelas Anthony bisa dibuang, Rashford bisa dibuang. Terus juga ya lu nggak bisa menyalahkan pelatih yang belum mendapatkan pemain-pemain dia. Makanya gue bilang tunggu semusim lagi. Tapi kalau memang dia nggak juara Europa League ya gue nggak yakin Amorim bisa stay di musim depan. Nah kalau lawannya yang di final nanti, Waduh. Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou yang menjamin kalau di second seasonnya ada trofi yang bisa dia kasih. Ini juga ini ngeri ya. Ini juga keadaan yang benar-benar buat fans Tottenham juga membingungkan karena mereka jauh dari apa yang mereka tahu mampu dikeluarkan pemain di lapangan, kalah demi kalah lawan Crystal Palace. Kemarin kita lihat bagaimana Eberezer Eze dengan gampangnya bisa merusak pertahanan dari Hotspur. Jadi kualitas final Europa League ini seperti apa sih dengan dua tim yang sebenarnya struggling domestically, tapi kalau di Eropa bisa melesat, mungkin juga Tottenham lawannya menuju ke laga final nggak seberat United ya dengan Betul, dengan Frankfurt misalnya. Tapi situasinya untuk kita apa yang kita expect di partai final nanti di San Mamés? Kalau kita lihat peringkat, ini the worst
tim dengan peringkat terendah ya. Sevilla di peringkat ke-12 menjadi juara. Frankfurt 11. Fulham di peringkat 14 kalau nggak salah, mereka ada di final. Itu terburuk. Tapi nggak pernah ada nih peringkat 16-17 ada di sebuah final. Ini baru pertama kali terjadi. Artinya ya serendah itu kalau kita bicara kualitas dari tim-tim yang berlaga mereka di liganya separah itu. Dan kalau kita melihat Europa League musim sekarang ya, maksudnya setelah tidak ada lengseran dari atas, tidak ada lungsuran dari Champions League, ya berarti memang tim yang lagi bertarung di situ emang kualitasnya lagi nggak bagus-bagus amat juga gitu. Kalau kita bicara siapa sih yang kekuatan yang bisa dibilang bagus yang ada di Europa League sekarang, kayaknya kita nggak bisa nyebut ya. Kalau ya Bilbao di La Liga peringkat 4 La Liga. Peringkat 4, Lazio di Serie A ada. Cuman ketika ketemu MU ya bisa-bisa aja, ketemu Bodo Glimt, Lazio juga habis. Jadi kalau kita bicara kualitas ya Europa League kualitasnya memang agak sedikit turun kalau kita bicara kontestan-kontestan yang ada di situ gitu. Tapi ya kalau bicara nanti finalnya, gua rasa akan seru, akan menjadi permainan terbuka. Dua tim pasti akan mencoba segala upaya untuk bisa memenangi. Ya dua-duanya kan posisi MU, posisi Spurs kan sama gitu. Mereka udah nggak bicara liga lagi, mereka udah natap betul-betul di partai final itu. Dan kemarin ketika lawan Bodo Glimt, gua rasa one of the worst pertandingan juga yang dilakoni oleh Spurs, tapi bisa menang gitu loh dengan skor 2-0 di sana gitu. Jadi ya gua rasa mereka punya cukup kemampuan gitu untuk bisa nunjukin quality finals. Jadi kan berapa kali kita lihat MU bagus permainannya dari quarter final sampai menuju final ya, semuanya menurut gua pertandingannya bagus yang mereka mainkan gitu. Totally different United dan totally different Spurs juga ketika mereka ada di final. Jadi dua tim ini despite peringkatnya lagi buruk-buruk di liga, tapi tetap aja gue lihat finalsnya akan seru. Dan lagi pula kan kalau orang juga mungkin bilang dengan tidaknya limpahan dari Champions League itu menurunkan kualitas Europa League musim ini. Tapi jangan lupa, kalian pernah ingat kalau 3 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir Barca pernah turun juga dari Champions League, itu kalah dari Frankfurt. Berikutnya kalah dari United. Artinya tidak serta-merta tim yang ada di Champions League turun ke Europa League otomatis menjadi juara. Banyak yang sudah kandas ketika turun dari Champions League ke Europa League. Dan jadi gue juga setuju sama Sado ketika MU ketemu sama Spurs. Ini kan tim yang memang sebenarnya punya individual player yang memang cukup bagus. Artinya mereka bukan pemain dari tim Eropa Timur yang mengandalkan defensi belakang, pragmatis, sporadis dan lain-lain. Transisi cukup cepat, Ainge bahkan juga cukup naif bermain dengan high defensive line, Amorim juga dengan transisi cepatnya. Jadi menurut gue ini akan jadi pertandingan yang cukup menarik dibandingkan kita melihat dari tim anta berantas, let's say Bodo ketemu siapa Lazio di sana atau Bodo ketemu siapa yang Athletic Bilbao yang akan, karena menurut gue Athletic Bilbao sama Sociedad gue juga kaget di ketemu MU. Kan orang bilang kan Sociedad pasti akan menang gampang berdasarkan track record MU ketemu Villarreal, ketemu Sevilla, even ketemu Sociedad di tahun lalu kan. Tapi gue lihat Sociedad musim ini juga nggak sekuat itu kan, sekarang ada di peringkat berapa, ada agak ke bawah kan, tengah ke bawah kan. Jadi menurut gue emang nggak sekuat itu. Nah Bilbao yang gue cukup kaget, tapi memang Bilbao dengan tidaknya ada si Oyan Sanchez dan Nico Williams, orang banyak yang bandingkan dia dengan Lamine Yamal. Menurut gue langit dan bumi lah. Dia kemarin cukup terangkat di timnas Spanyol karena environment-nya cukup bagus. Di Bilbao bukannya jelek, tapi nggak sebagus itu. Kalau kalian lihat statistik golnya tuh nggak begitu fenomenal. Bahkan dia sering diganti sama Berenguer, diganti sama si siapa lagi, Jadla apa siapa tuh yang main cadangannya. Jadi Miharja bukan itu Jaja. Jadi memang tidak se-eksplosif itu. Dan ketika kemarin matanya belum kasih. Apaan tuh? Dan ketika kemarin 3 orang itu nggak ada, menurut gua kelar lah Bilbao. Jadi ya setuju kan Mas? Tambah Vivian ya. MU final kan, dari Vivian kartu merah. Nggak ada juga. Dan kalau kita lihat nanti Spurs kartu merah nggak? Hah? Biar menang kan harus kartu merah. Tapi yang gue tungguin kabarnya Madison, katanya Ami pasti akan polisi kan, karena Kulusevski masih tunggu-tunggu kan. Dia bisa Bergval sama itu doang yang Sonny bisa juga. Sonny juga, aduh. Kemarin udah main juga buat Tottenham. Bergval sama Madison doang yang nggak bisa. Ya kalau kita berandai-andai nih di final nanti bukan United yang juara, tapi Tottenham.
Terus banyak yang mengatakan bahwa ini bisa menjadi season yang lebih bagus ketimbang Arsenal. Terus juga Ange Postecoglou mungkin akan selamat dari pemecatan. Tapi kalau kita lihat sepertinya Ange agak bullish ya. Dia kayaknya udah tahu bahwa dia akan disingkirkan di musim mendatang gitu. Apapun yang terjadi di Cup Final nanti. Kalau lo berdua ngelihatnya dengan keadaan Ange Postecoglou dengan Tottenham yang mungkin punya season lebih bagus katanya dari Arsenal, itu benar nggak sih kalau misalnya mereka juara Europa League tuh seasonnya lebih bagus dari Arsenal yang mungkin potentially di peringkat kedua Premier League dan memang gagal di Champions League, tapi mereka terus memberikan challenge kan untuk tim-tim yang luar biasa lah di Champions League. Kalau menurut gua iya, dari sisi fansnya ya. Karena menurut gua ya kan dia nggak pernah trofi sejak tahun 2008 pertama, apalagi trofinya yang 2008 juga trofi League Cup, cupu lah gitu ya. Ngomong Ciki ntar Coach Justin banget gitu kan. Tapi di satu sisi itu lagi-lagi kan memang mereka selalu banter-banteran. Even saat penyidikan fans Spurs itu kan dibilangnya ketika mereka bisa menang derby 2 kali, derby London 2 kali dalam semusim aja, menurut mereka itu udah prestasi yang bagus menghadapi Arsenal yang memang secara history sekarang Arsenal udah di atas mereka. Nah, ketika musim ini diakhiri dengan juara Europa League dan mereka masuk Liga Champions, itu menurut gua adalah menjadi musim yang sukses buat Ainge di tengah banyak badai cedera. Karena kalau lihat kita musimnya Ainge itu juga sebenarnya nggak gampang. Berkali-kali backnya, lo lihatlah backnya siapa, Curtis Davies jadi back tengah, Archie Gray yang tadi gelandang bertahan jadi back tengah, Jed Spence ya. Iya, Jed Spence harus jadi back kiri, back kanan, putar-putar sana. Jadi menurut gua musim yang tidak mudah buat Ainge Postecoglou yang memang pada akhirnya ketika dia bisa mengakhiri sebagai juara, menurut gue winning season buat dia, dan dia membuktikan second seasonnya dia menjadi pemenang gitu. Ya walaupun beda banget sama season pertama ya. Season pertama kan 10 match pertama apalagi menang terus. Itu gue bilang one of the best coach di Premier League kemarin ya Ainge, karena sebenarnya mirip-mirip agak Barca ya di awal-awal ya. Mengenai high defensive line di garis gitu kan. Identity yang dia tawarkan, one of the best midfield pairings, Pepe Sar sama si siapa satu lagi? Si Bisuma. Sar sama Bisuma, gaya mainnya dengan Pedro Porro masuk ke sini, Udogie masuk, pokoknya gila nih mainnya keren banget Spurs. Gue ngeliat pelatih yang tadinya gue skeptis dengan kedatangan dia, ini pelatih modalnya ya Celtic biasa aja, terus ya di Australia, maksudnya banyak yang membuat kita harusnya skeptis untuk melihat dia, tapi enggak, ternyata dia bisa nunjukin Spurs di level yang tinggi gitu. Tapi second seasonnya jauh banget gitu loh. Dan lo tetap kayak Emre Eze kemarin. dengan dia pelatih yang menurut gua terlalu naif juga. Maksudnya kalau materi lo nggak full team, ya lo mungkin nggak akan tetap mempertahankan strategi seperti itu gitu untuk bisa mendapatkan hasil yang sama gitu. Lu udah nggak ada personil yang ini. Lu waktu Pepe Sar salah satu dari mereka cedera aja udah kebingungan sebetulnya gitu kan. Komposisinya lu harus nambel 3 orang untuk menggantikan 2 pemain itu. Jadi kan lu udah berubah lagi sebetulnya permainan lo. Tapi lu tetap menerapkan defense line tinggi, di counter begitu gampang, terlalu naif menurut gua. Itu kan kayak pelatih-pelatih yang datang dari Championship tetap dengan identitinya. Apa yang terjadi pada Vincent Kompany dengan Burnley kan seperti itu gitu. Luar biasa di Championship, tapi lo main tetap kayak tim Championship ya lo selesai gitu kan. Lo nggak ada adaptasi dengan strategi. Nah ini yang menurut gua masih menjadi PR dari Ainge ketika masuk musim kedua. Ketika nggak works di musim pertamanya apa, bukan lo repair, tapi lo memaksain tetap bermain dengan gaya seperti itu gitu. Beda dengan Amorim kan di setengah musim gitu kan, dia baru mau naruh identity dia gitu. Tapi ini kan lo udah menjalankan full season dengan identity seperti ini. Ketika nggak works, apa yang plan B yang lo tawarkan, tapi si Ainge tuh belum menawarkan itu. Tapi ya balik seperti kata Panji, ya pertaruhannya nanti nih, betul-betul nih 2 tim yang betul-betul penuh pertaruhan nih, MU dan juga Spurs. Siapa yang tersingkir pasti akan susah, akan berat musim Bedanya mungkin depannya. kalau Ainge kalah mungkin Ainge akan dipecat ya. Kalau Amorim masih akan stay sih, dipertahankan sih. Dan yang membuat mungkin fans Tottenham agak yakin di final punya sedikit advantage adalah di musim ini 3 kali ya. Tottenham udah ngalahin Manchester United. Dan 1 Ten Hag, 2 Amorim ya. 2 Amorim ya. Dan ini keadaan yang cukup aneh juga karena semua tim bisa ngalahin Tottenham kecuali MU. Iya. Ya ini agak sedikit anomali ya, tapi lagi-lagi justru ini kan juga anomali ketika MU di Premier League dan juga di kancah domestik selalu kalah lawan tim manapun, tapi di Europa League tidak terkalahkan. Nah ini mungkin akan akhirnya menjadi switch atau plot twistnya buat MU, pada akhirnya dia bisa menunjukkan mentalitas Eropanya. Tapi lagi-lagi ini adalah 50-50 buat gua, jadi lagi tergantung kondisi pemain di saat nanti menuju hari H. Tergantung juga dari detail-detail kecil apa yang terjadi, ada kartu merah apa enggak. Karena MU sudah 3 kali kartu merah, jadi ya gue sih
optimis lah 50-50 itu. Tergantung formnya Bruno juga ya. Iya betul. Sama Casemiro. Menurut gua di Europa League Casemiro penting Casemiro banget sekarang ya. ya di second half of the season jadi pemain yang tadinya sempat menghilang tapi sekarang Ruben Amorim percaya banget sama Casemiro. Oke, ini ada saweran kayaknya mau nanya ke Mas Panji nih. Dari Hoylun 50.000 Waduh. rupiah. MU musim depan posisi apa yang paling perlu dan siapa kira-kira yang Mas Panji pengen datang dengan budget seadanya? Posisi lo Hoylun. Tapi baik lagi, ini pertanyaan yang pasti ditanyain semua fans MU sama gua. Tapi baik lagi tadi tergantung bagaimana MU bisa juara Europa League apa enggak, karena punya duit apa enggak. Kedua, siapa yang bisa dia jual. Posisi yang pengen diganti pasti adalah striker, karena dua striker ini menurut gua bukan striker. Mau Zirkzee, orang bilang Zirkzee udah lumayan, tapi orang butuh striker buat ngegolin, bukan buat ngasih passing, bukan buat Pemantul. playing dia, bukan jadi pemantul. Gue butuh yang nyetak gol gitu kan. Terus kemudian selain striker, kiper. Gue udah kehabisan kesabaran sama Onana. Menurut gue butuh kiper yang bisa memberikan stabilitas. Szczesny deh gue ambil kalau perlu gitu kan. Nggak perlu yang high profile, nggak perlu yang mahal, tapi asal lu bisa memberikan stability, nggak bikin backnya was-was udah cukup. Terus juga gelandang satu yang buat di box to boxnya atau gelandang defensive midfielder itu menurut gue penting, karena Ugarte so far masih kerepotan, dan ketika Ugarte nggak ada penggantinya. Casemiro udah nggak punya mobilitas dan stamina untuk bisa menjaga coverage area, sama satu back sayap. Udah empat Banyak itu ya? paling penting. Oh. Karena back sayap Dalot blow on, Dorgu mediocre. Luke Shaw udah nggak bisa diandelin. Luke Shaw ya Allah kayak bapak-bapak fan football dia udah santai banget jalan itu. Oke, itu ya. Jadi 4 itu kalau kata Panji. Yang pengen Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.